Ya baik, ini ada topiknya 3, bagian tumbuh-tumbuhan, kemudian fotosintesis, proses paling penting di bumi, dan yang ketiga itu adalah perkembangbiakan tumbuhan. Ini di fase B, kelas 4. Nah ini kami atur 9 kali pertemuan. Kami buat pertemuan itu 3 kali 35 menit, karena IPAS itu 6 jam. Jadi asumsinya kami buat ini 9 JP, ya, satu topik 9 JP, ini 9 JP, ini 9 JP, ini 9 JP. Saya kira itu yang dari identitas Bapak Ibu. Kemudian di sini, next Pak, biar cepat kita katanya 10 menit, biar langsung sekian dan terima kasih. Ya baik, di sini dimensi profil lulusan. Kami tidak checklist semua karena sesuai dengan yang materi ini yang paling pas ada keimanan, kemudian penalaran kritis. Di sini nanti ada terkait dengan fotosintesis karena dia harus melakukan percobaan, baru kreatif. Kreativitas ini nanti di materi yang ketiga. Dia harus kreatif bagaimana menanam tumbuhan, apanya yang tumbuh, apakah batangnya, apakah daunnya, apakah apanya, segala macam lah itu ya kan. Nah dari kemandirian berarti masing-masing nanti bisa mengerjakan penanaman itu sendiri. Jadi kami pilih kemandirian, tentunya ada kolaborasi karena pembelajaran ini tidak lepas dari diskusi kelompok. Oke, di sini ada capaian pembelajaran. Kalau ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Siregar tadi, bahwa ini hanya tinggal kopas saja dari kurikulum yang ada sekarang. Ya, baik. Di sini lintas disiplin ilmu ini paling banyak ini adalah membaca dan menulis laporan. Jadi ini sangat identik dengan bahasa Indonesia dan juga membuat bagan. Nanti ada bagan seperti pembuatan proses fotosintesis itu gimana. Jadi ada bagan itu sangat berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah ada tujuan pembelajaran. Saya nggak baca, tapi coba Pak sedikit lagi ke atas. Ini ada tujuan kami buat seperti tujuan umum ya Pak, Bapak Ibu ya. Ini dari tujuan bab 1, dengan melakukan observasi di lapangan, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya dengan tepat. Nah berdasarkan ini, seperti biasa, ini yang mau dicapai ATP-nya. Melalui lingkungan sekitar, peserta didik mengidentifikasi bagian tumbuhan, menjelaskan fungsinya, terus mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Jadi makanya ini kita capai sampai 9 JP. Jadi artinya sampai 3 kali pertemuan dia. Oke, next Pak. Terus nah ini juga di samping B, ini yang C-nya, materi C ya. Materi C, ini materi C, ini ATP-nya. Next. Ini topik pembelajaran, ini sebenarnya copy paste dari awal tadi karena sudah dibuat, tapi untuk memastikan kembali. Oke, next. Nah, praktik pedagogisnya atau apa sih yang mau dibuat metode dan modelnya. Jadi di 3 topik tadi, 3 topik ini ada model pembelajaran yaitu PBL. Terkhusus ini nanti di fotosintesis ya, ini kelihatan. Yang metodenya ini ketika eksperimen ada pasti, kemudian simulasi, satu lagi lupa, observasi. Sorry, pengamatan langsung ya, pengamatan langsung. Saya pikir ini yang di praktis pedagogisnya. Kemudian kemeteran opsional, kemeteran pembelajaran ini bisa opsional. Kami membuat ini guru di sekolah, ini udah pasti. Di skenario pembelajaran ini kami rancang mereka nanti untuk mengambil atau menanya guru terkait dengan apa sih fungsi dari akar. Jadi nanti akan dibuat skenario pembelajarannya, bisa dari teman-temannya yang sudah misalnya kelas 6, bisa guru. Nah, bisa juga keterlibatan orang tua ini melalui tindak lanjut, dan ada di topik 3 itu terkait dengan dinas pertamanan. Kita akan bawa ke dinas pertamanan,
bagaimana misalnya mereka membuat pembibitan ya, pembibitan. Karena kebetulan sekolah kami itu juga dekat dengan dinas lingkungan hidupnya itu di Jermal 21 sana. Oke, baik. Ada pertanyaan atau nggak didengarkan? Oh, disiapkan lagi dulu. Jadi grogi saya kalau kayak gitu ya kan. Didengarkan atau enggak ya? Oke, biar ketawa ya kita, Pak. Next, ini siapa yang ketawa? Oke, pemaparan digital, kita ada beberapa menggunakan video di sini ya. Tapi yang kami lampirkan tadi masih satu. Ya, setiap pembelajaran itu ada video bagian-bagian tumbuhan, kemudian fotosintesis yang Bu Mega tadi sudah disiapkan ya. Iya, itu juga kita tautkan di sini. Oke, nah ini pertemuan pertama di 9JB. Belum sebelum itu udah capek aku, Pak. Ternyata udah capek kan narasumber berdua ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa, ini 9JB ada ya, kita mulai dengan kegiatan awal, nggak perlu saya bacakan. Kemudian di aktivitas ini yang saya kira sangat perlu yang berbeda. Next, Pak, ke bawah, Pak, ke bawah. Naik tensinya. Oke. Sabar ya, Pak. Oke. Naik sedikit, Pak, naik sedikit. Oke. Ini, oke. Nah, di sini ini kegiatan. Dengarkan dulu Bapak Ibu, dengarkan. Saya bisa marah loh. Oke, baik. Lebih banyak tawa-tawanya nanti. Oke, aktivitas 1 ini kami rancang 3JP. Tapi di sini masih proses memahami. Jadi kata bunyinya nggak harus, misalnya 3JP itu nggak harus lengkap semuanya gitu. Nah, kenapa bisa memahami? Karena di sini kami ajak siswa melakukan observasi, kemudian observasi ini masih mendata tumbuhan apa yang di sekitar dan mencatat beberapa nama tumbuhan. Ini udah kami siapkan, kalau perlu nanti bisa kita copy, bisa kita tunjukkan. Oke, baru kemudian setelah didapatnya bagian-bagian tumbuhan, siswanya kan nggak bisa menuliskan fungsinya. Hebat kali mereka menanyakan fungsinya gitu ya, langsung tahu fungsinya. Jadi setelah itu masuk semua. Hitungan ketiga, masuklah semua. Setelah masuk, kalian tontonlah video ini dulu ya, biar gak capek kali Bu menjelaskan atau Bapak menjelaskan. Ditonton, kemudian mereka akan mengisi apa sih fungsi tumbuhan dari video ini. Jadi gurunya sebagai fasilitator gitu. Oke. Nah, setelah selesai ini mereka diskusikan, maka siswa dikasih kembali melakukan presentasi hasil temuannya bergantian di depan kelas. Dan kelompok lain nanti akan memberikan masukan. Jangan, nanti dulu Bu. Oh iya, bertanya Bu pengawas. Karena kalau Bu pengawas nanti, aduh, kudukku jadi. Oke, next Pak. Oke. Nah, kan sampai di sini selesai kan aktivitas 1 3JP. Kayaknya lebih dari 3JP mungkin ya. Karena jangan komedi, kau tengoknya. Melakukan observasi itu sangat, sebenarnya kalau saya bilang aktivitas tadi ya, sebenarnya aktivitas itu sudah ikut menggembirakan Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lebih dalam, bukan hanya di memahami ya, tapi sebenarnya itu sudah ikut menggembirakan ketika di prinsipnya sudah ikut. Oh, ini lumut, nggak ada daunnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada aku tahu. Kan bisa aja lepas 4 seperti itu. Loh, kan observasi langsung Bu. Nah itu dia. Oke. Udah sampai di sini, ya udah ditutupkanlah pembelajarannya. Iya, 1 menit lagi. Udah. Sekian dan terima kasih. Itu aja saya tunjukkan dulu. Ada pertanyaan Bu? Oh, masukkan ya, silakan. Sebentar, didengarkan nanti dijawab ya. Video kan juga Pak.
dimensi 8 dimensi kelulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Orang Bapak di situ kan sudah membuat kegiatan awal gitu ya, kegiatan inti gitu ya. Terus masuk di memahami. Nah, di memahaminya itu prinsip pembelajarannya apa yang masuk? Berkesadarankah, bermaknakah, mengembirakankah? Kan sudah ada proses itu. Di mengaplikasi juga, apakah masuk yang 3 itu? BBM itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kan yang 3 itu nggak harus 3-3 juga. Kalau misalnya Bapak mau milih cuman berkesadaran dan bermakna boleh, atau bermakna dengan menggembirakan boleh. Gitu. Masukkan. Orangnya prinsip belum ya. Masukkan Pak, langsung diperbaiki. Yang ini lupa kita tadi. Iya memang betul Bu, karena ini adalah berkaitan dengan kontekstual, otomatis udah mindful ya. Matanya Iya kan, setuju kan kelompok 1 ya. Tuliskan Pak di sini. Iya, oke. Tapi sebenarnya gini, sama seperti yang tadi ya kan. Kalau kita buat misalnya ini, guru mengajak melakukan observasi ya kan. Sebenarnya 3-3-nya ada. Kalau saya ya, jadi ya udah kita buatkan aja di sini gitu loh. Tapi nanti Bapak Ibu narasumber yang sudah mendapatkan informasi ini, saya juga pernah terpikir membuat satu-satu. Contoh gini, guru mengajak siswa melakukan observasi tumbuhan yang ada di sekitar. Ini otomatis pasti ada mindfulnya. Otomatis itu. Kenapa? Karena dia kan mengamati lingkungannya. Berarti yang paling dekat dengan dia. Nah, ada nggak bermaknanya di sini? Ada. Mereka melakukan observasi, Bapak Ibu. Itu bermakna. Jadi kan, ya kalau hanya asal jalan dia nggak tahu itu nama bunganya apa. Terus bagian tumbuhannya apa kan gitu ya. Kemudian menyerangkannya ada nggak? Di sini pun ada. Masih nomor 1. Ketiga itu saya pikir ada. Ya, di prinsipnya. Ya, nanti akan ditambahi. Tapi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Bu sudah diingatkan. Ya, artinya memang setiap poin itu bisanya 3 hal itu terdapat di situ. Oke. Sebelum saya bacakan, saya begini dapat jadi satu kesimpulan. Ternyata yang diharapkan pemerintah ini saya simpulkan sendiri ya. Karena kan guru ini biasanya di stafnya hanya memahami Bapak Ibu. Jadi dia berharap, pemerintah ini berharap, kenapa sih PISA kita rendah? Berarti tidak sampai di merefleksi atau di taksonomi belum itu tidak sampai membuat dia. Jadi hanya sampah. Baca bukumu. Paragraf 1. Sambung. Mana nggak ngerti kau? Udah lama berapa? Itulah matamu kemana? Udah satu paragraf, satu halaman udah kita baca. Ada pertanyaan. Hari ini kita nggak meringkas. Kalau kerjakan nomor 1 sampai nomor 100 ya. Kalau ada kurang jelas tanya ibu. ini siswa yang kreatif gitu ya. Saya sambunglah dulu, oke. Baru ini udah mana Pak? Aku nggak bisa menjelaskan. Oke deh dulu. Ini aktivitas 2-nya saya kira sama ya. Jadi ini juga 3JP terus Pak. Ini ada tahapan mengaplikasi lebih dalam sampai di sini menganalisis apa sih hubungan misalnya kalau satu tumbuhan itu kenapa dia mempunyai umbi, LKPD-nya pun sudah ada, kenapa ini berkembang biak melalui daun, kenapa ini berkembang biak melalui buah, kenapa ini berkembang biak melalui biji. Jadi tidak semua daun dipaksakan, tidak semua tumbuhan dipaksakan harus punya buah, gitu dia, dan berkembang biak dengan buah, begitu.
Oke, sampai tahap merefleksi. Nah, di sini di pertemuan 3 JP ini udah seperti kayak apa sih yang kamu dapatkan selama 6 JP? Ada siswa menjawab pelaksanaan. Nah, ini dia kembali menuliskan. Terus, Pak, next. Guru menyuruh. Iya, oke. Nanti ya Pak, diketikkan ya. Enggak, Bapak ini maksud saya diketikkan. Kalau enggak diketikkan saya cubitkan nanti Bu. Oke, nah ini jadi guru menyuruh setiap siswa menuliskan jurnal. Nah ini dia, menuliskan jurnal refleksi, menulis secara pribadi, dan kita ada kasih seperti LKPD-nya, formnya berisi seperti ini. Tiap kelompok menyampaikan kesimpulan dan hasil refleksi bersama. Jadi sepertinya ini kan sudah satu topik masih ya. Nah di sini sudah bisa kita buat jadi mengasesmen for learning. Ya, saya kira ini sama dengan terus ke bawah. Ini sama nanti dengan yang berikutnya. Nggak perlu saya bacakan Pak. Hampir seperti itu. Terima kasih. Dikembalikan ke Pak Regar. Terima kasih, tepuk tangan dong.